atas nama IBM Indonesia saya mengucapkan selamat datang. Terima kasih buat diberikan kepercayaan kepada para penatua PHP Indonesia gitu ya. Diberi kepercayaan untuk bekerja sama dengan IBM dan kesempatan untuk kami bisa menghosting teman-teman di sini untuk kita sama-sama belajar tentang PHP dan juga tentang IBM solusi. Sebelum saya mulai, perkenalkan nama saya Pierre Pracaya. Saya adalah Product Line Manager untuk IBM Power. Kebetulan hari ini kita akan bicara tentang server yang namanya Power. Power itu kuat gitu ya, performance. Nanti kita menyangkut sedikit ke sistem I. Sistem I itu yang dulu dikenal dengan AS400. Zaman dulu kita kenal AS400, AS400 apa sih? Itu katanya orang itu server mau mati, itu sampai sekarang masih ada. Kemarin kita baru merayakan 25 tahun. Umurnya server ini sudah 25 tahun. Arsitektur teknologinya terus berkembang, tetapi punya fondasi yang terus sama, sehingga itu terus langgeng sampai hari ini roadmapnya ya. Nah itu kita akan paparkan sedikit. Sebelum saya mulai acaranya, saya mau kasih sedikit aja glossary tentang keadaan situasi hari ini. Ini namanya Borobudur Room ya, untuk meeting room kita namanya Borobudur Room. Di sebelah, di balik tembok ini ada namanya breakout room. Itu seperti kayak pantry atau kantin kecil ya. Kita bisa nanti kalau buka puasa bisa bersantai sebelah situ. Kemudian kalau kita keluar dari pintu kaca tadi, terus muter balik gitu ya, seperti U-turn gitu. Nah itu ada WC cowok, ada WC cewek. Jadi di belakang tembok yang warna kuning ini ya. Jadi keluar dulu, baru ke situ. Kemudian kalau mau sholat gimana? Bu Nancy, apakah lantai 15 dibuka? Lantai 15 juga dibuka ya, minta tolong nanti ada security kita akan mengantarkan ke arah mana. Kemudian kalau just in case ada emergency case, ada emergency call, itu pintu darurat terdekat sebelah sini. Ya, jadi follow aja sebelah sini ada pintu darurat, langsung turun ke tangga bawah. Ya, 2 kali pintu darurat langsung turun ke tangga bawah. Jadi kalau udah ada bunyi kring, itu nanti ada orang yang security-nya akan datang. Kalau dia kasih tahu turun evakuasi, kita turun aja evakuasi ya. Segera, tapi nggak usah panik. Oke, gitu aja. Saya kasih waktu berapa menit Pak? 2 jam lah. Nggak lama-lama kali ya. Saya akan usahakan selesai jam 3, paling telat jam 3. Karena teman saya nggak hadir, saya coba usahakan untuk membawakan. Mohon maaf kalau kurang sempurna gitu ya. Tapi seusahanya saya akan bisa lakukan, saya lakukan. Oke, kita mulai lagi ya. Saya udah kasih tahu tadi ini IBM Power yang kita akan presentasikan. Kenapa saya presentasikan IBM Power? Pertama, karena kita sudah pernah tes aplikasi PHP-nya Pak Peter di atas servernya Power kita, dan kemarin sudah berhasil. Mungkin sebentar akan dipaparkan bagaimana prosesnya dan bagaimana sebaiknya dan seterusnya. Hari ini saya mau kasih tahu server ini sudah jadi tren di market. Sudah di Indonesia ini sudah sangat-sangat mature digunakan. Mungkin teman-teman yang baru lulusan kampus gitu masih bingung, nih AS400 apa sih namanya? Power baru pernah dengar, server-server yang lain saya dengar HP, saya dengar gitu, ProLiant saya dengar gitu. Ini Power seperti apa? Nah, kita belajar hari ini ya. Slide yang dibawakan Ihsan ini harusnya adalah cerita tentang fundamental basic pengetahuannya dulu, lebih ke arah hal-hal yang mendasar. Nanti pelan-pelan kita akan maju sampai ke environment-nya Linux. Kemudian maju lagi sampai ke environment-nya sistem I atau AS400 kita kenalnya dulu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Tapi jangan ngomongin programming, saya nggak kurang ngerti kalau PHP programming ya. Saya dari produk, jadi produk spesialis, saya mengerti produk sangat dalam tentang arsitektur hardware, tetapi kurang mengerti tentang aplikasi. Walaupun background saya kira-kira 17 tahun yang lalu, saya adalah programmer RPG 400 untuk core banking aplikasi di beberapa bank di Indonesia. Saya yang implement, saya yang troubleshoot dan seterusnya. Tapi masih RPG ya. Hari ini udah ada Java, udah ada PHP dan seterusnya. Tetapi bukan berarti RPG itu jelek. Sampai hari ini bank-bank besar itu masih pakai programming language-nya RPG. Kenapa? Karena dia sangat efisien, performanya sangat bagus. Ya, nah, kita mulai lagi ya. Nah, power system itu apa sih? Sebenarnya power system itu adalah server. Ya, server. Di IBM itu kita ada berbagai macam client server. Yang saya kasih tanda merah itu adalah yang saya akan bicarakan hari ini yang kita sebut power. Ya.
Kalau yang sebelah kanan Z itu adalah mainframe. Mainframe, nah ini yang orang sering bilang ini adalah mainframe kelas dinosaurs gitu ya. Itu dari tahun 70-an, tahun 60-an udah ada barangnya, sebelum kita lahir udah ada itu yang pakai itu. Tetapi hari ini pun masih hidup, masih dipakai di beberapa bank besar. Kalau bank-bank besar yang saya sebut, Anda mungkin terkaget-kaget, terheran-heran, masih pakai mainframe untuk running core banking system mereka. BCA, BII, itu masih pakai server ini. Nggak mau ganti sampai hari ini, dia bilang. Saya udah senang, saya udah enjoy. Ya. Power ini adalah server yang dulunya adalah kombinasi dari dua platform. Pertama itu yang Unix, kita sebut mesinnya dulu RISC 6000 sama AS400. Nah kemudian mereka berkolaborasi menjadi satu nama, namanya server Power. Hari ini Power itu bisa running multiple operating system sebagai pilihan maupun bersama-sama jalan dalam satu mesin yang sama. Ya, konsepnya virtualisasi. Kemudian yang sistem X itu adalah yang mungkin sangat familiar bagi teman-teman yang kita sebut X86 atau X64 server. Ya. Itu biasanya untuk running Intel, Windows, operating systemnya pakai Intel ya, atau Linux yang X86 atau dan operating system beberapa yang lain. Kemudian sisanya storage. Kemudian juga kita ada sistem software. Yang sistem software itu biasanya running di atas hardware platform kita dan sistem networking. Ini adalah hardware platform yang kita punya hari ini di IBM. Harus orang tanya, loh, Lenovo kemana? Laptopnya udah dijual. Bisnis laptop sama PC kita udah jual ke company di Cina yang udah gitu sekarang brandednya Lenovo, sekarang masih dipakai, dijual di pasar. Tapi bukan under manajemen IBM lagi. Nah, apa sih Power? Power ini adalah server, model server yang kita punya. Baik itu bersistemnya bentuknya rack. Kalau kita biasanya di masuk data center, itu racknya udah dalam bentuk box kayak kulkas gitu ya, tinggi 42U. Tidak setinggi pintu ini, tapi lebih turun sedikit. Nah dalam rack itu akan masuk server-server seperti kita masukin laci gitu ya. Nah itu mulai dari yang paling kecil, itu besarnya seperti ini, kira-kira 2U tingginya. Itu memuat prosesornya satu prosesor, sampai ke yang paling besar itu yang 795 itu sampai 32 prosesor di dalam satu server yang sama ya. 32 prosesor itu berjalan secara simultan, totalnya ada 256 core. Teman-teman tahu ya konotasinya prosesor sama core. Kalau prosesor itu seperti otak kita gitu. Nah core itu ada yang otak kiri, ada otak kanan gitu ya, tapi secara keseluruhan disebutnya prosesor ya. Kemudian yang bawah itu ada yang berbasis blade. Kalau teman-teman sudah pernah mengerti, hari ini blade itu sekarang lagi ngetrend. Server itu blade itu dirancang untuk compact, sangat tipis, sangat kecil, tetapi performance computingnya, kemampuan performanya itu sama seperti rack. Loh, bedanya apa sama rack? Kalau gitu ngapain ada rack? Rack itu memungkinkan extendable dari feature-feature yang ada. Contoh PCI card itu lebih banyak slotnya, memori lebih banyak slotnya gitu ya, dan seterusnya. Kalau di dalam format blade itu kecil aja Pak, mungkin segede gini kira-kira ya, fisiknya segede gini. Dalam satu rumahnya blade itu bisa masuk 14 kali. Mungkin nggak lebih tinggi dari ini, itu bisa masuk 14 server. Bayangin sama kalau yang rack 14 server udah segini tingginya. Nah agak beda ya pendekatan. Oke. Sisanya yang lain lagi, saya mau jelaskan ada satu server yang khusus hanya bisa running operating system Linux. Baik yang berbasis rack, warna kuning ya ada stripnya, atau yang berbasisnya blade seperti ini. Ini berbasis blade. Ini hanya bisa running operating system Linux. Sedangkan yang atas itu bisa semua line server ini bisa running multiple application, baik secara pilihan maupun di atas partisi, yaitu IX. IX itu Unix server kita yang warna hijau paling atas, atau sistem iOS, I itu singkatan integrated ya. Kemudian atau Linux. Jadi semua line ini selain yang warna kuning itu bisa multiple OS berjalannya. Dan kita nggak bilang ini OS yang ini hanya khusus untuk model ini, OS ini khusus model ini, enggak. Kita seragam. Semua OS itu sama untuk semua line server kita. Oke ya. Jadi Power itu adalah server yang siap untuk di-deploy untuk enterprise company ya. Nah, sistem itu yang di dalamnya itu ada apa aja sih? Di dalam server kita itu sebenarnya secara umum ada solution stack seperti ini. Secara umum saya bilang ya, ada yang spesifik hanya bisa running operating system Linux.
Secara umum ada servernya yang running single SMP, kemudian ada Power Hypervisor. Ini software internal kita yang memungkinkan yang mengatur beberapa software sistem kita yang di atasnya. Kalau kita sebut ini Power VM itu untuk virtualisasi, memanage virtualisasi. Kemudian Power HA itu untuk mengatur high availability atau kemampuan untuk redundancy atau resiliency, ya. Maksudnya kalau ada yang jatuh terus dia bisa di-cover dengan cara yang lain, ya. Satu lagi sistem director, ini lebih ke arah untuk manajemen sistem. Nah, di atasnya kita bisa tanam berbagai macam operating system sebagai pilihan maupun sebagai kombinasi IX yang Unix atau iOS itu untuk i400 atau Linux. Di atasnya baru kita implementasi aplikasi dan database, ya. Mau yang aplikasinya berbasis RPG yang seperti COBOL itu green screen gitu ya, atau yang berbasisnya udah web based atau yang mobile based, ya. Ini mobile based bisa juga. Oke. Kira-kira begitu ya. Saya sudah jelaskan tadi ada banyak pilihan, ada yang berbasis RAM, ada yang berbasis Blade, ada juga yang berbasis hanya untuk running operating system Linux. Nah, sedikit aja saya membuka ini untuk sharing tentang knowledge kita, pandangan IBM itu terhadap enterprise seperti apa sih? Customer enterprise itu butuhnya sistem servernya seperti apa? Nah, kita coba mengkategorikan ada dua kelas, yang primary dan secondary. Di mana yang primary adalah hal-hal yang paling penting yang dituntut oleh enterprise class. Ya, ini adalah kebanyakan dari typical customer-nya IBM hari ini. Mereka menuntut apa? Mereka menuntut RAS, yang kita sebut RAS ya singkatannya, yaitu reliability atau kehandalan, availability atau ketersediaan, dan service availability atau kemampuan server atau sistem itu terus-menerus berjalan walaupun lagi di service. Bayangin kalau kita lagi punya mobil, lagi di servis, tapi tetap bisa dipakai gitu. Gimana caranya tuh? Nah inilah, ini ya. Open itu artinya dia bisa mengadopsi berbagai macam ragam aplikasi maupun database maupun operating system. Ya, bisa dikoneksi dengan berbagai macam storage, terbuka untuk segala macam network komunikasi dan seterusnya. Kemudian agile itu artinya dia dapat berubah mengikuti kebutuhan bisnis dari organisasinya. Contoh, saya hari ini cuma punya 10 cabang, oke pakai server yang tipe ini. Tetapi begitu saya buka jadi 100 cabang, servernya udah nggak bisa model yang ini pak, harus model yang kayak begini. Teknologinya berubah lagi, wah itu nggak bisa kayak begitu. Artinya apa? Terjadi reinvestasi yang terus menerus. Yang udah pernah diinvestasi, aplikasinya sudah pernah di-deploy, harus di-scrap ulang, bikin lagi yang baru lagi di atas server yang baru lagi. Akhirnya kan jadi sia-sia yang mubazir kerjaan yang pernah kita lakukan. Nah, future proof roadmap itu adalah teknologi yang bisa langgeng, yang bisa terus tersedia di masa depan gitu. Jadi saya bukan beli sekarang ini tipe Linux ini, besok udah nggak ada yang support lagi, saya mesti reinstall lagi, saya pakai aplikasi lain. Saya nggak mau kayak gitu dong. Nah, itu yang kita sebut future proof. Kemudian yang satu lagi adalah high performance. Performance ini artinya apa? Dia bisa memberikan service yang cukup untuk memberikan mensupport sebanyak mungkin customer dari kliennya kita. Misalnya bank punya ada 2 juta account. 2 juta account itu dimiliki oleh 1,5 juta nasabah. Kalau nanti nasabahnya bertambah jadi 5 juta, apakah server saya mesti ganti? Apakah teknologi saya harus dirubah? Nah, yang benar tidak usah ya. Kemudian yang secondary ini lebih ke arah ROI. Ini sudah banyak sekali didengung-dengungkan orang, khususnya efisiensi atau penghematan biaya. Dari mana aja? Dari jumlah listrik, dari jumlah pendingin AC ya, ujung-ujungnya listrik juga sih. Dari jumlah space atau tempat yang dipakai oleh data center kita. Kalau di luar negeri itu 1 meter persegi itu harganya ribuan dolar sewanya di gedung gitu. Kalau dia bisa reduce dari 10 rak cuma tinggal 2 rak, wah itu bisa reduce berapa ribu dolar dalam setahun berapa kali itu ya, dikali aja. Kemudian TCO itu total cost of ownership, jadi dari mulai dibeli sampai dia dibuang itu servernya costnya berapa sih? Kemudian TCI itu total cost of acquisition ya, waktu pertama kali dibeli itu costnya berapa? Ya.
Jadi kalau TCO itu meliputi TCA juga ya. TCO itu beli pertama kali berapa, terus maintenance cost-nya berapa, listriknya berapa, ongkos untuk administrasinya, beli software-softwarenya berapa, dan terusnya. Nah, itu dimasuk di TCO. Green ya, tadi saya udah bilang ini lebih ke arah sekarang visinya adalah hemat energi, meninggalkan jejak karbon yang lebih sedikit, dan seterusnya. Secure, nah ini otomatis sistem yang dicari adalah yang sangat aman, tidak gampang dijebol, dan free virus, dan aplikasinya orang-orang yang tidak authorized tidak bisa nyebrang sembarangan, dan seterusnya ya. Jadi secure gak cuma virus doang gitu, tapi internal user pun dibatasi gitu loh geraknya, gak bisa sembarangan nyebrang. Tetapi juga fleksibel dalam arti kemudahan untuk pengaturannya. Security, orang yang dikasih authorized benar-benar dia bisa punya kemampuan power yang cukup untuk mengerjakan tugas dia. Easy to manage itu udah jelas. Jangan sampai kita belinya di awalnya mesinnya kecil, tetapi begitu kita tambahin softwarenya, tambahin virtualisasinya, tambahin database, tiba-tiba susah ya manage-nya ternyata. Nah, kita punya solusinya sebenarnya. Kita namakan itu sistem I. Nanti saya cerita di belakang sistem I apa ya. Nah, kita sekarang bicara sedikit aja. Saya coba ambil waktu 5 menit aja untuk bahas Rust feature ya. Nah, kenapa kita perlu mengerti sedikit Rust feature? Karena ini adalah poin yang paling utama yang dicari oleh company-company yang berskala enterprise. Sharing saya tujuannya untuk apa sih? Untuk meyakinkan teman-teman, ayo let's go dengan aplikasi yang enterprise ready dong. Kalau selama ini kita mainnya di levelnya yang non komersial aja lah, yang untuk perusahaan-perusahaan kecil aja, bengkel apa gitu. Nah, sekarang kalau teman-teman punya kemampuan, why not kita bikin aplikasi yang levelnya enterprise, yang bisa kita jual ke bank, yang kita bisa jual ke manufacturing. Customer kita mungkin gak cuma satu di Indonesia, mungkin beberapa, bahkan mungkin kita bisa keluar negeri lagi nanti gitu. Kita jual ke luar negeri, pasar luar negeri. Hari ini Cina sedang menyerang Indonesia. Aplikasi mereka wah luar biasa banyak mulai diserang. Semua telco company di Indonesia hari ini sudah kebanyakan menggunakan software aplikasinya dari Cina. Jadi, come on, ini orang Indonesia sendiri harusnya bisa jual aplikasi yang level enterprise. IBM cuma menyediakan hardware-nya only, ya, platformnya. Teman-teman yang harus siapin aplikasinya, ya. Kita hanya bisa menyediakan ini loh platformnya, udah siap. Sekarang hari ini aplikasinya masih banyak pakai yang dari luar negeri untuk running di atas hardware kita. Tapi someday mungkin saya akan lihat nanti orang-orang PHP nanti yang akan dari Indonesia yang akan jualan. Ya. Saya coba mau update sekarang tentang masalah Rust. Jadi teman-teman harus aware. Ini Rust juga jadi perhatian enterprise. Kita harus ngerti kalau kita ngomong sama jualan sama orang enterprise customer kayak gimana bahasanya ya. Nah, Rust itu adalah penting. Kenapa? Karena ada tipe-tipe customer yang sangat menuntut 24/7 operasinya. Contohnya perbankan, paling gampang. Atau telekomunikasi. Kita nggak mungkin expect bank itu ATM cuma bisa ditarik dari jam 8 sampai jam 7 malam kan. Kalau jam 8 tiba-tiba saya mau beli martabak, dompet kosong gimana gitu. Nggak bisa dong. Nah, tipe-tipe yang seperti itu harus 24/7. Telekomunikasi, nggak mungkin kita cuma bisa telepon dari jam 7 malam sampai jam 8 malam, nggak mungkin, ya. Nah, dari berdasarkan survei yang kita terima yang dilakukan oleh Uptime Institute, ini adalah lembaga independen, bukan lembaga IBM, yang melakukan survei berapa sih besarnya kerugian kalau sistem IT saya down. Hitungannya per 1 hour ya, 1 jam. Kalau energi, istilahnya penghasil energi atau sumber daya nuklir, penghasil listrik gitu ya, atau PLTU atau seterusnya, itu gede banget, 2.800.000 US dollar. Terus turun sampai banking paling kecil Pak, 1 juta. Ini mungkin surveinya di luar negeri, di Amerika. Relevan nggak sih di Indonesia? Relevan sekali Pak. Hari ini kita bicara ATM BCA. Mereka create atau melakukan transaksi ATM seluruh Indonesia dalam 1 hari. Kira-kira berapa juta? Berapa juta transaksi? 2 juta transaksi. Oke, dalam 2 juta transaksi kita ambil 20% aja ya yang melakukan pembayaran Telkom ke, atau PLN ke, atau transfer uang ke. Itu ada fee-nya kan? Fee-nya taruhlah 1.000 misalnya kita bulatin.
1000 kali 200.000 udah berapa? Hitung-hitungan 1000 kali 200.000 200 juta ya. Itu baru 1 hari kerugiannya. Kalau kita ngomong semua bank di Indonesia kayak begitu, dikaliin aja tuh total berapa bank. Itu baru dari ATM doang, belum dari internet banking, belum dari teller. Kalau 1 jam semuanya freeze, wah, BCA bisa rugi berapa ratus miliar ini. Fee-nya doang yang masuk ya, bukan uangnya yang beku ya. Uang beku itu buat bank itu jadi satu kerugian juga loh. Nah, ini banyak sekali ya. Kenapa customer pada menginvestasikan uangnya sangat besar di Oracle RAC, solusi high capability atau failover, atau membangun data center untuk disaster recovery-nya? Karena mereka mempertimbangkan hal ini. Bayangin aja 1 jam gue rugi segini, mendingan gue bangun di RC, gue invest 2 juta US dollar, tapi buat berapa tahun ke depan, supaya bisnisnya terproteksi, tidak rugi, atau pemasukannya terus berjalan, tidak hilang ya. Nah, IBM Power itu sampai hari ini tercatat dapat memberikan 99,99,7% uptime. Artinya apa? Dari satu downtime ke satu downtime yang lain itu hanya 0,0003% pernah jatuhnya gitu. Itu kalau dikalkulasi di dalam menit, kira-kira itu antara setengah jam sampai 1 jam dalam 1 tahun. Hari ini Unix udah paling tinggi di sini, Pak. Kalau kita ngomong sistem arsitektur Unix hari ini di sini, atau 64 bit ya, atau RISC kita sebutnya. Kalau x86 itu nggak bisa sampai sini, dia cuma bisa 99,9%. Tuh, dikit dong Pak bedanya selisihnya. Wah, Bapak mesti hitungin dalam hal menitnya berapa. Kalau 99,9% kali jumlah menit dalam setahun, itu bisa sampai ratusan menit yang Bapak dapat. Berbeda dengan hanya belasan atau puluhan menit kalau dengan 99,97%. Ya. Nah, ini contohnya, dalam setahun itu cuma 15 menit. Dalam setahun itu cuma cukup untuk di downtime sistem kita. Ini average atau perhitungan rata-rata ya dari seluruh sistem yang kita pernah jual. Kemudian itu kalau Windows itu kira-kira 10 kali lipat dari jumlah menit mereka harus down. Mau diinstalin patches mesti restart. Install restart kan pasti service-nya down ya. Kira-kira itu mereka 150 menit lebih ya. Nah, kalau dihitung-hitung dalam unschedule itu artinya kalau kita nggak merencanakan server ini mesti di down, ya terjadi down sendiri gitu ya, misalnya kerusakan atau korup atau yang lain. Beda dengan kalau kita mau maintenance, kita mau tambahin memori lagi, kita mau tambahin hard disk lagi, ya kita mesti matiin. Itu kan direncanakan dari awal. Kalau ini tidak direncanakan sama sekali, cuma terjadi kurang dari sekali dalam setahun. Rata-rata kita ngomong ya, dari berapa ratus server atau berapa ribu customer kita survei, mereka paling banyak sekali setahun. Sisanya mungkin nggak pernah kejadian dalam setahun ya. Nah, patches itu sangat jadi krusial, hal yang krusial. Kenapa? x86 server itu patchesnya sangat banyak. Bapak boleh cek kalau lari ke x86 Windows gitu ya. Wah, itu yang namanya security critical patches gitu. Wah, panjang banget, downloadnya aja berhari-hari gitu ya. Installnya lebih banyak, lebih lama lagi gitu. Ya, beda dengan kita maksimal paling 11 menit setahun untuk install patches. Maksimal, itu kita ngomong rata-ratanya. Kalau kita compare sama teman-teman yang lain, minute downtime-nya dalam totalnya setahun itu yang paling tinggi x86 berbasis Windows base ya. IX itu atau power itu yang paling rendah mungkin belasan menit ya. Nah, ini adalah feature yang embedded di dalam servernya itu sendiri. Jadi tidak terpengaruh daripada operating systemnya sama sekali. Ini adalah feature dari function hardware. Jadi kalau mobil yang dilihat bukan bensinnya apa, siapa yang nyetirnya, bukan. Mesinnya itu tipenya kayak bagaimana, sistemnya seperti apa mesin mobilnya. Nah, ini saya kasih warna hijau dan warna merah. Ini adalah jumlah feature yang sangat kritikal harus dimiliki oleh sebuah server. Dimana kalau power system dari IBM itu hampir semuanya sudah yes, mereka dimiliki semuanya. Sedangkan yang x86 atau berbasis 32 bit
atau X64 itu ada beberapa yang no ya. Dari sini aja kelihatan sebenarnya, oke, kalau Bapak mau running aplikasi yang mission critical, yang terbaik go dengan sistem power. Oke lah, kalau Bapak masih boleh downtime 2 jam seminggu atau sebulan boleh downtime 2 jam, ya udah X86 boleh lah, gitu ya. Tetapi kalau dari sini kita bisa lihat sekarang, kapan kita go dengan mission critical aplikasi atau enterprise customer, kita bisa menawarkan, kita punya platform ada 2 pilihan. Kalau itu tidak boleh sama sekali down, mereka sangat concern dengan uptime, go dengan power ya. Kalau yang masih oke lah, masih oke, ya oke dengan X86 ya. Kita udah selesai membahas trust feature, sekarang kita bahas tentang open, agile, dan feature proof ya. Tadi saya udah bahas, open itu artinya aplikasinya ini terbuka dengan komunitasnya menggunakan standar-standar protokol yang bisa diterima oleh environment IT secara keseluruhan. Agile itu dia mampu mendukung berkembangnya organisasi customer itu mau kemana, mau ditambahin modul atau lebih besar atau customer lebih banyak, itu bisa diikuti ya. Nah, feature proof itu lebih ke arah teknologinya yang terus-menerus berkembang dan diikuti ya. Ini adalah kita ngomong prosesor atau otaknya dari server kita. Kalau di X86 server itu kita seringnya mengenalnya ada AMD dan Intel ya. Intel itu pabrikasi prosesor chip. Nah, kita membuat prosesor chip sendiri yang kita namakan Power, mulai dari teknologi Power 5, terus Power 6, Power 7. Hari ini kita di Power 7 Plus. Di 2013 kemarin di awal Januari sudah di akhir 2012 kita baru launch yang 7 Plus. Teknologi ininya kita sebut ini nano ya, nanonya itu sudah berapa sempit, sudah berapa kecil. Jadi kalau dari 130 ke 32 itu udah ada 4 kali lipat lebih kecil jumlah, kerapatan chipnya. Otomatis semakin kecil kan artinya semakin hemat energi ya. Itu teori fisika, semakin jauh antara listrik, perlu listrik lebih tinggi kan. Nah, nextnya itu kita akan keluarkan generasi berikutnya lagi, sudah dalam R&D tetapi masih tidak dipublikasikan desainnya, tetapi ini kira-kira 2015. Ini salah satu contoh roadmap bahwa server kita ini terus dikembangkan. Beda dengan tipe beberapa kompetitor kita, mereka masih nggak jelas roadmap yang ininya. Kalau kita sudah lebih clear gitu ya. Nah, berikutnya adalah bahwa hari ini untuk power server kita sudah tersedia 15.000 aplikasi di seluruh dunia yang berjalan di berbagai operating system ya. Jumlahnya terus-menerus meningkat dari pertama kali generasi Power 5, terus Power 6, Power 7 itu terus meningkat. Kalau kita ngomongnya udah hampir linear ya. Mungkin Power 8 udah di sini kali tingginya. Hari ini sudah 15.000. Teman-teman kalau dari PHP mau nambahin boleh, mungkin jadi 15.001 kok. ERP-nya Pak Peter udah kemarin 1, jadi 15.001 hari ini. Sudah berjalan ya di atas server kita ya. Ini multiple OS dan maupun Blade maupun RAM. Nah, ini adalah update untuk kompetisi kita. Dari tahun ke tahun ada satu lembaga namanya IDC Worldwide Server Tracker. Dia selalu men-track atau menghit atau mencatat penjualan dari masing-masing branded itu berapa sih jumlah server di seluruh dunia. Nah, dari tahun 2000 itu IBM penjualannya terus naik sampai hari ini di 2013. Kita konsisten masih paling atas. Bayangin, ini direction adalah kita naik ke atas, sementara kompetitor kita dari HP maupun Oracle itu directionnya turun ya. Ya, kelihatan dong ya. Nah, itu. Jadi ini dari tahun ke tahun, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 terus sampai kelihatan sekali kita itu majority di pasar IBM Power. Jadi teman-teman yang baru masih kuliah belum pernah dengar Power, kesian bener sih lo, ini server yang paling canggih, paling terkenal di dunia, paling laku gitu. Masa nggak tahu gitu kan? Nah, hari ini harusnya breakthrough dong ya, ngerti gitu. Oh, ini Power ternyata server canggih, gua yang masalah yang nggak ngerti gitu. Rata-rata kita udah 3.400 replace ya. Jadi kompetitor server kita replace, kita terminate. Customer-nya nggak mau nerusin dengan server mereka, kita replace dengan server kita. Itu udah ada 3.400 lebih server sejak 3 tahun yang lalu doang ya.
Dari 3 tahun yang lalu doang kita udah replace 3.400 customer yang tadinya di branded orang lain, kita tarik jadi IBM Power. Ya. Secara 17 quarter terus menerus kita selalu meningkat ya, terus meningkat. Nah, itulah yang kita coba presentasikan bagaimana feature proof ready, bahwa platform kita itu kemungkinan besarnya kecil sekali ya kalau diterminin atau mati gitu ya. Kalau penjualan buffer memory yang ada terintegrated dekat dengan prosesor. Ini seperti gudang penyimpanan sumber daya makanan sementara gitu. Dibanding kalau kita ngambil dari Bulog, mendingan kita ngambil dari gudang yang di belakang rumah kita. Pasti lebih cepat kan datang itu makanan kan. Nah, kira-kira kayak begitu konotasinya. Semakin besar gudangnya, semakin banyak persediaan makanan yang kita bisa temporary taruh di dekat kita. Sehingga waktu prosesor mau ambil datanya, itu datanya cepat sekali diambilnya. Nah, ini sampai hari ini kita sudah hampir 2 kali lipat lebih besar daripada kompetitor kita yang paling dekat. Ya, implikasinya apa yang warna kuning? Kalau yang gigahertz, semakin tinggi prosesor gigahertz, itu akan semakin kencang untuk memproses aplikasi yang berbasis transaksional. Kalau perbankan, itu contohnya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore mereka buka cabang. Transaksinya beragam, tapi pendek-pendek kecil-kecil. Tapi banyak banget masif. Nah, itu OLTP kita sebutnya. Ya. Online Transaction Application Programming. OLTP itu sangat terbantu dengan gigahertz yang lebih tinggi. Kenapa? Karena saya bisa memproses transaksi itu dengan sangat cepat, lebih banyak gitu. Gigahertz itu kan jumlah proses yang bisa dilakukan dalam 1 detik. Ya. Nah, kalau ini layer 3 chase ini lebih ke arah untuk pengolahan data yang jumlahnya database-nya yang masif atau yang besar. Contoh, setelah bank itu tutup, cabangnya semua di closing, mulai jam 6 sore mereka melakukan namanya batch process atau sequential, mengolah data secara sequential. Jadi posting bunga, membebani bunga, menghitung kalkulasi bunga setiap dari account-nya, melakukan generate report, melakukan proses rekonsiliasi, bayar kartu kredit, bayar PLN, bayar ini, bayar itu gitu ya. Ini akan tertolong dari sini ya. Nah, makanya teman-teman kalau lihat di internet ya, ada banyak sekali badan lembaga benchmark yang mempublikasikan hasil perbandingan performa antara mesin yang satu, branded yang satu dengan yang lain. Kita itu biasanya yang paling tinggi, biasanya gitu, hampir pasti biasanya kita paling tinggi. Ini spike integer ini adalah benchmark tentang kecepatan processing, ya, lebih ke arah mengukur kemampuan prosesornya. Kalau spek file transfer protokol ini lebih ke arah untuk keluar masuk transaksi yang dari chip keluar, transaksi masuk lagi terus gitu dihitungnya. Rata-rata kita tuh 3,8 kali ya dibanding kompetitor kita yang lain. Nah, Bapak Ibu, ini benchmarking yang tidak bluffing. Kita bisa sama-sama lihat nanti di internet kalau ada waktu. Ketik aja spek EWR ini, nanti akan muncul hasilnya seperti apa. Kemudian benchmarking yang lain, ini adalah SAP. Kalau teman-teman pernah dengar SAP, ini adalah ERP aplikasi yang sangat terkenal di seluruh dunia dan sudah sangat mature, dipakai di beberapa organisasi yang besar-besar. Di Indonesia juga udah ada. Contoh misalkan yang paling besar Indofood. Indofood itu bayangin berapa ratus pabrik, berapa ribu usernya. Kalau nggak salah hari ini usernya yang terbanyak di Indonesia Indofood. Ya, jumlahnya itu disupport untuk satu server, running di atas satu server, diinstalin SAP-nya, dia bisa support untuk 4.000 lebih user yang langsung terkonek bersama-sama concurrent. Ya. Jumlah user yang bisa disupport oleh mesin sekecil ini, yang paling saya bilang tadi paling kecil, sudah sampai 5.240 user bisa terkoneksi bersama-sama. Ini kita ngomong di benchmark, di stress test ya. Sementara tipikal dari customer-customer yang kompetitor kita yang sama-sama running Linux cuma sampai 4.700, yang running Windows itu ada yang mendekati 5.200, 5.100 ya. Speknya kita lihat itu mirip-mirip semuanya. Ini adalah server yang tipe paling kecil dari X86, kita juga tipe paling kecil dari yang Power ya. Ini juga untuk benchmarking SAP. Saya pilih SAP kenapa? Karena ini aplikasi yang paling rumit, paling kompleks gitu. Paling berat Pak.
SAP itu berat banget runningnya, perlu requirementnya sangat resource hungry ya, sangat haus dengan sumber daya internal server gitu ya. Nah kalau kita ngomong, ini kita compare dengan jumlah core yang kita lebih kecil, kita memang kalah dari total performanya yang bisa dihasilkan. Tetapi kalau kita bagi per core-nya, kita adalah yang paling tinggi. Otomatis dong ya. Kalau misalkan mereka mesinnya 4000 cc, kita 2000 cc, tapi performa dia lebih tinggi, ya wajar dong. Tetapi kalau dibagi-bagi dengan cc-nya, kita yang paling tinggi. Ya. Artinya apa? Untuk power Linux yang tipe 7R2 ini adalah server yang sangat produktif dan efisien. Ya. Dengan mesin yang kecil aja, dia bisa menghasilkan kontribusi yang lebih banyak dengan jumlah core yang lebih sedikit ya. Oke, ini sertifikasinya, Bapak Ibu bisa searching sendiri di internet, bisa nanti lihat sendiri. Speknya kita lihat tuh ya, ada yang 2,7 dan seterusnya. Ini tipe-tipe yang masih baru, saya bilang masih terhitung baru. Sedangkan ini, yang kuning ini mesinnya sudah ada di demo room. Jadi nanti saya akan presentasikan environment-nya yang siap juga untuk dites. Kalau teman-teman mau tes run aplikasi PHP di atas Power Linux kita, mesin ini sudah tersedia di lantai 16 ini. Ya. Kemarin Pak Peter udah tesnya di atas sistem i, sekarang yang Power Linux kita juga udah sedia. Ya. Secara response time juga kita lebih cepat. Jadi kita sampai up to 40%. Response time itu adalah seberapa cepat transaksi yang sama itu kita ping ke sana terus dia balik lagi gitu ya. Oh, kelihatannya kan nggak terlalu masalah Pak. Contoh misalkan kalau di teller bank, kita begitu dia ketik, oh ya mau ngambil nasabah ya Pak, mau ngambil uang ya Pak, kita dimasukin, kita jumlah, tek, terus kan dia cek kan, saldonya bener nggak, ada segini, ini autorisasinya bener atau enggak, balik lagi kan, ya, authorize. Nah itu kalau 2 detik, lama apa sebentar? Lama Pak ya. Berdasarkan operational, kita ngomong operational prosedur perbankan, itu maksimal 2 detik untuk response time seperti itu, maksimal. Bayangin kalau itu nanti jadi 10 detik, antrian itu jadi panjangnya berapa kali lipat. Kalau ATM tuh pernah dulu di BCA, pernah ada orang yang ngantri di teller itu sampai panjang, sampai keluar gedung. Nah itu penyebabnya itu, salah satunya. Response time-nya lagi lambat, nggak tahu ada big bug di mana, tiba-tiba itu jadi response time jadi panjang. Itulah yang terjadi gitu. Nah response time itu kalau kita compare sama x86 dengan power, kita tuh bisa lebih cepat 40%. Ya, ini sangat-sangat penting juga kalau udah kita ngomong masif transaksi untuk enterprise company, mereka generate 2 juta transaksi misalnya gitu dalam 1 jam, wah itu beda 1 detik 2 detik itu udah masalah banget ya. Ini yang saya tadi bicara singgung sedikit tentang power server yang juga secara spesifik bisa running operating system Linux ya. Linuxnya ini agak berbeda dengan Linux x86 yang biasa teman-teman tahu atau pernah running Linux di atas laptop atau PC. Itu agak berbeda. Kenapa? Linux yang running di Power itu 64 bit murni. Jadi dia running arsitekturnya mengoptimalkan kemampuan memory addressing 64 bit dari servernya. Beda kalau dengan x64 itu dia emulasi, walaupun disebutnya x64. X itu singkatan apa? Extension. Jadi pura-puranya 64 bit, padahal sebenarnya itu adalah 48 memory addressing-nya. 48 bit ya. Ini beda jauh, kan itu cuma beda selisih berapa sih Pak? Selisih 16 doang. Oh, jauh banget. 2 pangkat 16 tuh bedanya jauh banget. Ya. Jauh banget. Power Linux itu environment-nya sekarang sudah ada 2.500 aplikasi yang sudah tested native berjalan di atas platformnya Power on Linux ya. Jadi teman-teman gak usah bingung, gak usah khawatir, ini aplikasi ini gimana sih? Power platformnya baru ini mah di pasar. No, kita udah ada 2.500 aplikasi yang tested ya, udah banyak banget. Operating system yang bisa berjalan itu SUSE dan Red Hat. Hanya SUSE dan Red Hat. Jadi Open Linux genre yang lain masih belum bisa. Maksudnya belum bisa itu bukan pasti tidak berjalan, tetapi tidak disupport oleh IBM. Ya, mungkin bisa berjalan. Nah, sisanya hardware-nya sama persis Pak. Kalau Linux OS yang sama,
itu bisa diinstal di atas mesin Power Linux, bisa juga di atas install mesin-mesin Power yang lain dalam hal partisi. Jadi Linux genrenya itu sama, dari mesin yang kecil maupun mesin yang gede banget pun itu Linuxnya sama. Jadi aplikasinya bisa seamless, bisa dipindahin kapanpun ya. Nah ini yang menarik, x86 Red Hat maupun SUSE yang biasanya running di x86 platform itu punya kemiripan atau kesamaan dengan Linux yang running di atas Power. Nah beberapa hal yang ini adalah misalnya secara identikal ya, dari paket-paketnya itu nearly identikal. Mungkin kalau nanti dari penjelasannya Pak Peter akan lebih ketawa gitu. Waktu install pertama kali PHP itu oke tuh. Library-nya kok sama ya? Gitu. Mirip-mirip gitu ya. Nanti kalau dengan Power Linux mungkin lebih sama lagi. Kalau kemarin di sistem I kita Power Linux itu pasti akan jauh lebih kompatibel lagi dengan aplikasi. Nah, teman-teman udah banyak sekali aplikasi yang diporting dari x86 Linux ke Power Linux. Teman saya Septia hari ini nggak bisa hadir karena dia ngurus anak di rumah, anaknya baru bayi gitu ya. Jadi dia sebenarnya sudah pernah menemani beberapa vendor-vendor aplikasi x86 yang memporting aplikasinya di atas Power Linux kita. Nanti Ihsan juga seharusnya datang, dia juga akan bantu. Dia spesialis di Power Linux ya. Nah, fix bugnya juga ada komunitasnya, jangan takut kalau kita ngomong, wah ini bugnya gimana nih, ada fixnya dari mana dapatnya, kita juga punya komunitas ya. Sama seperti komunitas Linux yang lain. Nah, lebihnya apa? Kita punya kemampuan more scalable. Jadi artinya apa? Server kita itu bisa mengadopsi kebutuhan customer yang sangat besar di level enterprise, walaupun aplikasinya berjalan di basisnya Linux. Ya. Terus kita juga kemampuannya lebih reliable, artinya lebih handal gitu ya secara arsitektur hardware-nya. Tadi saya sudah jelaskan masalah feature RAS kan, itu secara embedded hardware desainnya itu kita lebih bagus gitu. Operating system itu tetap sama, tetapi masalahnya di hardware-nya itu beda apa enggak gitu. Sama-sama Kijang, tapi Kijang Innova sama Kijang yang dulu zaman kaleng, saya rasa mesinnya lebih awet, lebih jarang rusak yang Innova zaman sekarang kali ya. Karena kan ada enhancement gitu. Nah sama seperti itu. Namanya tetap sama-sama Kijang, Linux juga, tapi mungkin mesinnya beda, ya pasti hasilnya juga performanya maupun kehandalannya beda. Nah ini adalah video. Videonya adalah ini, kalau di sini ada dua orang yang mengapit satu layar. Ini adalah LCD yang berupa monitor dari sebuah server IBM yang dinamakan IBM Webster. Webster ini adalah server yang berbasis Power Linux, yang dikondisikan untuk bisa bermain kuis lawan manusia. Jadi ini misalnya komputernya ada mic-nya itu dicolok, terus saya bicara tanya, nama kota ini yang juga sekaligus nama pahlawan siapa? Nah dia langsung jawab dari monitor, nanti bentuknya teks, ini loh jawabannya. Kita nonton sebentar aja ya. Di Amerika ada satu kuis yang terkenal namanya Jeopardy. Itu mengumpulkan orang-orang yang sangat pintar, jagoan main kuis, ilmu pengetahuan umumnya itu sangat-sangat luas dan sangat-sangat jago, dilawan sama komputer. Ini adalah juara tahun yang sebelumnya, ini adalah juara tahun yang saat ini. Dia suruh adu sama servernya IBM Power Linux kita. Nah kita nonton sedikit ya. Ini sorry nih, speakernya masih belum nyambung ke depan. Saya coba gedein dari sini aja ya. Kali menang ya.
Jadi dia interaksi bertanya aja, seperti manusia bicara sama mesin, nggak ada operatornya. At the Olduvai Gorge in 1959, Shane Hubby Lewis found a 1.75 million-year-old Australopithecus moisei skull. Watson, who is very weak. Oh, Winston udah jawab duluan. Dia cuma dengerin dari orang aja. Harriet Boyd Hogg, Dia bisa first woman. mengenal suara manusia, terus langsung cepet-cepetan jawab gitu. On this island, Watson. Oh, salah lagi. Yes. Let's finish James' dignity. At Mount Carmel in Israel, Dorothy Barak was the first to find this prehistoric human skeleton outside of Europe. Ken was Neanderthal. You're right. Let's go to Children's Profiles for 200. Marjorie Williams' story of a stuffed toy that comes to life, the blank rabbit. Brad put his velveteen. You're right. MC5 for 200. He's worth every penny as Alfred Pennyworth in The Dark Knight. Brad again. You're right. MC5 for let's jump down. Nah ini real ya, kuisnya lawan manusia sama mesin gitu ya. Dia real ini, kenyataan. Kan itu kadang-kadang lebih cepat manusia, kadang-kadang lebih cepat mesinnya gitu. Nanti uangnya dikumpulin siapa yang paling banyak uangnya gitu. Watson, who is Maurice Chevalier. Correct. Tuh, dia sebutin, dia ngomong Maurice Chevalier. Jadi secara mesin dia membaca teks itu dalam bentuk suara gitu. Salerno, Italy. Watson, who is Mary Oklahoma. Correct. Let's finish MC5. This child star got his first on-screen kiss in My Girl. Ken? Correct. By Judith York, Alexander and the terrible, terrible, no good, blank, blank day. Ken? Correct. By Dr. Seuss, Blank Hats of Smartphone, Cubbins. Ken again. What's 500? You're right. By Marie Sendak in The Blank Kitchen. Kira-kira 1 terabyte. Kalau untuk di luar itu paling 750 megabyte. Seharusnya kalau 1 tera kan ke 750 nggak nyambung. Apakah dengan sistemnya IBM sendiri itu bisa mengclock? Jadi maksud saya gini, di pasaran Indonesia itu untuk komputer 750 GB. Kalau untuk SAP itu sekitar 1 terabyte, otomatis sisanya itu tidak cloud, ya kan gitu. Jadi yang mau saya tanyakan adalah bagaimana untuk mengcover yang 1 tera itu, apakah sistem dari IBM sendiri bisa untuk mengcovernya, produk IBM sendiri bisa untuk mengcovernya dari satu servernya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak ya. Saya kurang bisa menangkap dengan jelas. Oke Pak, thank you buat jawabannya lebih jelas sekarang pertanyaannya. Oke, internal kita ngomong hard disk di servernya power kita itu ada 2 cara. Bisa sebagai internal disk, bisa sebagai external disk. Kalau untuk tipe aplikasi SAP, biasanya best practice-nya seperti ini Pak. Operating system itu pakai internal disk. Kemudian ada log, kita ngomong log shipping, log administrator dan terusnya. Indexing kita taruhnya di internal disk. Tetapi data operasional yang jumlahnya puluhan giga atau ratusan sampai ratusan tera pun biasanya ditaruh di external disk. External disk atau seperti ekspansi lah, expansion terhadap server itu sendiri yang adanya di luar server. Terkoneksi ada macam-macam koneksinya sekarang. Formatnya yang terkenal adalah fiber channel ya. Kemudian sekarang ada iSCSI dan seterusnya, ada banyak ya. Kalau kita ngomong kemampuan server kita Pak, itu sudah pasti bisa melebihi berpuluh-puluh tera. Untuk mesin yang kecil aja yang tadi saya bilang ya, sorry kita balik sedikit. Ini untuk testing aja Pak ya, kita ngomong testing mesin paling kecil, habisnya udah 3 kali 600 giga di internal. Kalau kita ngomong eksternal, itu bisa sampai ratusan terabyte. Jadi hampir tidak terhingga gitu. Oke, pertanyaannya sekarang dibalik. Loh, kalau gitu server Bapak yang kecil bisa gitu running yang untuk datanya yang ratusan tera, karena kan eksternal
eksternalnya di luar. Secara best practice itu tidak memungkinkan. Kenapa? Karena untuk memanipulasi atau mounting istilahnya, menggrab datanya itu perlu satu kemampuan server juga yang cukup besar. Kalau datanya cukup besar beratus-ratus tera. Kalau datanya kecil, server kecil cukup untuk mounting datanya. Tapi kalau datanya udah ratusan tera, dia perlu mesin yang sangat besar. Bahkan koneksi antara server dengan external storage itu harus beberapa kabel secara paralel sekaligus. Kita ngomong kabel, kita tahu itu kabel itu bisa 8 gigabit per second. 8 gigabit per second. Kalau itu disimultan 8 kabel sekaligus, artinya ada 64 gigabit per second. Bayangin tuh, datanya gede banget. Kalau cuma dimounting ke server kecil, itu biasanya nggak jalan. Jalan tapi sangat lambat gitu. Jadi nggak best practice ya. Jadi kesimpulannya, kalau semakin besar jumlah datanya, itu harusnya servernya juga harus disesuaikan. Ya. Kedua, datanya kalau semakin besar, biasanya ditaruh di external storage. Kalau untuk kemampuan untuk kecepatan dan seterusnya, biasanya ditaruh di internal disk. Tetapi kapasitasnya otomatis terbatas dengan jumlah slot dari internal disknya di servernya. Apa ya? Yang paling kecil aja udah 1,8 tera ya. Ini baru 3 disk loh. Kalau saya ingat, ini kan ada 4 ya. Ini satu slot ini represent satu hard disk. Kalau kepingannya hari ini udah ada yang 1 teraan, artinya udah ada bisa 4 tera dalam internal disk. Ya, kira-kira cukup Pak ya? Oke, thank you. Saya Khairul dari perusahaan Desi. Kebetulan saat ini saya sedang ada project di bank BTN. Dan database-nya menggunakan DB2. Ya. Jadi kesan pertama saya menggunakan DB2 itu ribet sekali ya. Karena saya sudah menggunakan MySQL, SQL Server, Oracle, Postgre, dan semua itu IDE itu enak lah digunakan gitu. Okay. Tapi kenapa dengan DB2 ini kesannya jelimet dan sepertinya kayaknya nggak perlu dipakai gitu ya. Pertama, ada 2 faktor. Pertama, migrasi data yang di server BTN ini menggunakan AIX ya, dia menggunakan AIX DB2 karena kita developer, kita running di atas Microsoft sehingga harus backup data antar operation system ini, dan itu juga sulit. Walaupun sebenarnya tutorial sudah ada, tapi sulit gitu ya. Yang kedua, IDE untuk ya administratornya lah. Saat ini DB2 itu sudah menggunakan Eclipse ya. Tapi kalau saya bandingkan dengan IDE perusahaan lain gitu ya, misalnya Microsoft, Oracle, mereka itu membuatnya dengan baik ya. Kenapa DB2 yang harga software yang mahal, kenapa tidak melengkapi dengan fasilitas yang juga bagus gitu. Mungkin saja keluhan dari saya user mengenai DB2. Ini mungkin masuk atau IPM tolong diperbaiki lah DB2. Siap Pak. Ini sebatas keluhan yang kita tampung ya. DB2 itu adalah software yang native yang sudah running sangat lama di atas IBM Power server kita ya. Kalau Bapak punya kesulitan, operate juga database engine-nya. Interface-nya itu mudah, sistemnya itu berjalan dengan otomatis. Komen-komennya simple-simple, langsung sudah merepresentasikan engine aplikasi database-nya mesti ngapain gitu ya. Nah, itu yang kemudahan yang ditawarkan di sistem Power AI kita, karena dia sudah menyatu dalam satu solution stack di sistem AI Power. Ya, itu adalah alternatif. Yang kata Bapak bilang, tetap nih DB itu susah banget. Coba aja Pak running di atas sistem AI. Siapa tahu Bapak akan merasa jauh lebih nyaman menggunakan DB2. Jadi DB2 engine itu secara performance itu bagus ya, tetapi secara reportingnya itu dia masih ketinggalan terhadap Oracle dan Microsoft atau yang lain-lain. Reporting generator ya. Tapi secara engine calculation-nya, efisiensi, performance-nya dia DB2 bagus banget. Sekarang kita mau lihatnya dari mana gitu ya.
Kalau saya bilang tadi report-report di banking itu nggak ada yang fancy-fancy, wah pakai gerak-gerak animasi, nggak ada. Semuanya ya kayak gitu, tabel sama tabular sama pie chart atau graphical gitu aja. Itu sangat efisien, sangat bagus sekali. Makanya banking Indonesia hari ini masih pakai AS400 dan DB2 gitu. Mohon maaf Pak, saya nggak bisa jauh lebih jauh, nggak address masalah DB2 karena ini bukan bagian saya. Ada satu divisi sendiri lagi yang manajemen software IBM ya. Hari ini saya presentasi di Power, tapi nanti saya akan sampaikan ya di program di solusi apa Pak di BTN? Nama solusinya yang diimplementasikan di DB240 itu untuk servisnya namanya apa? Servis web? Oh, web brand untuk teller ya. Oke, nanti saya sampaikan ke orang-orangnya ya. Saya rasa cukup ya. Mohon maaf waktunya. Mungkin ada satu lagi pertanyaan. Oh. High availability atau ketersediaan tingkat tinggi. Redundancy itu adalah di level komponen yang selalu tersedia ada pairingnya. Maksudnya selalu berpasangan. Kalau salah satu mati, salah satu bisa backup gitu. Jadi servernya nggak usah down dulu. Nanti tunggu waktu yang tepat, misalkan libur panjang kayak lebaran, baru di down, baru diganti komponen yang rusaknya gitu ya. Itu redundancy. Naik berikutnya itu di level RAS yang tadi saya sebutkan. RAS itu adalah keseluruhan solusi yang embedded sudah ada hadir di dalam servernya di atas layernya komponen fisik. Kalau tadi komponen fisik redundant doang Pak. Portnya 2, memorinya ada 2 keping, habisnya ada 2 di RAM dan seterusnya. RAC ini reliability, availability dan service availability itu singkatnya RAS, itu adalah satu konsep server atau sistem. Jadi misalnya nih, contoh kalau terjadi kesalahan bitnya error atau correct gitu ya. Nah, recovery-nya gimana prosedur di internalnya? Itu di level kernel, di level OS, di level prosesor semua bicara. Kalau ada bit yang salah di level memori, itu gimana erase-nya, gimana gantinya. Nah, itu level reliability, availability. Kalau ada satu chip dalam memori yang rusak, datanya tidak hilang tetapi bisa di-dump ke chip yang lain. Itu adalah satu strategi prosedur yang tidak kasat mata, udah tidak mainnya di level hardware. Itu namanya RAS. Oke. Naik ke atasnya lagi adalah ketersediaan 2 buah server yang sudah RAS-nya sudah paling bagus. Jadi kalau tadi kan kita ngomong redundancy komponen itu dalam satu box ya. Kemudian RAS itu dalam satu box juga. Berikutnya, layer berikutnya adalah tersedia 2 box yang berbeda secara fisik. Jadi andai kata nih satu server ini rusak, kebakar kesengat listrik pakai kena halilintar kemakan tikus kabelnya atau memorinya harddisknya misalkan ketumpahan air dan seterusnya, itu secara sistem keseluruhannya down. Mau ada RAS-nya mau ada komponen redundant kalau listriknya mati ya mati aja. Ada konsep berikutnya tersedia server yang sebelahnya yang secara fisik terpisah. Ini namanya clustering isunya. Ya Pak ya. Jadi clustering itu atau failover itu tersedia 2 box fisik server yang berbeda. Jadi solution stack-nya benar-benar terpisah. Masing-masing ada hardware-nya, ada OS-nya, ada aplikasi, ada database. Dua-duanya terpisah secara fisik. Dua-duanya saling mengupdate. Kamu masih hidup nggak? Oh masih hidup. Kasih tahu. Oke, gua standby. Ntar dia berapa detik dia tanya lagi. Kamu masih hidup nggak? Oke, masih hidup. Gua standby. Gitu. Tapi begitu ditanya, kamu masih hidup nggak? Gak ada jawaban. Tanya lagi, masih hidup nggak? Diam nih. Masih hidup nggak? Oke, gua hitung 3 detik. Kalau enggak, gua take over. 1, 2, 3, tep, dia take over. Jadi dianggap udah mati gitu. Semua aplikasi routing workload transaksi diarahkan ke server itu. Itu namanya redundant failover. Konsep yang lebih besar lagi itu namanya disaster recovery. Disaster recovery tidak hanya secara fisiknya juga terpisah, tetapi gedungnya atau tempatnya juga terpisah, berjarak yang jauh. Tetap masih saling berkomunikasi, tetapi secara fisik gedungnya itu sudah terpisah.
Bayangin kalau dua fisik box yang sama ada dalam satu data center yang sama, data centernya kebakaran. Selesai Pak, mau taruh 10 server juga semuanya selesai. Makanya ada konsep disaster recovery. Kalau satu gedung ini pun runtuh, ada satu set server yang ada di gedung yang lain, yang terpisah sangat jauh atau terpisah cuma beberapa jarak berapa meter aja dari gedung yang satu ke gedung yang lain. Itu konsep disaster recovery. Itu Pak ya. Jadi kita ngomong yang tadi ngomong dari redundancy atau failover itu berkembang terus tuh. Jadi konsep bisnisnya sampai level di situ. Satu lagi masalah virtualisasi secara umum aja, kenapa bisa dia mereduce software license? Karena secara umum server-server itu zaman dulu tuh sangat murah Pak. Orang tuh berlomba-lomba beli mesin kecil-kecil. Kenapa? Karena sudah cukup powerful dan murah. Jadi aplikasi akhirnya diinstalin di banyak server. Oh, aplikasi untuk printer satu server, aplikasi fax satu server, aplikasi email satu server, aplikasi untuk file sharing satu server. Akhirnya banyak sekali server. Dan kalau dilihat-lihat secara umum, rata-rata itu utilisasi penggunaan server itu nggak setiap hari full 24 jam 100% gitu utilisasinya dipakai terus gitu. Enggak. Banyak server itu banyak anggurnya. Nah, muncullah konsep namanya konsolidasi. Konsolidasi itu adalah penyatuan dari mesin-mesin yang banyak tersebar itu, yang masing-masing sebenarnya utilisasinya cuma dipakai sedikit-sedikit. Kenapa kita nggak jadiin satu dalam satu server, tetapi utilisasinya yang sedikit itu kita bagi kepada sharing yang lain juga. Contoh, misalnya satu ini server kapasitasnya itu 100 tenaga kuda. Ini kapasitasnya tuh 200 tenaga kuda, tetapi karena dia cuma running buat email, browsing Facebook, yang dipakai cuma 2 tenaga kuda aja. Yang ini 24 jam berturut-turut, kalau lagi nyala, tapi kalau lagi mati ya mati. Jadi kalau dia lagi dipakai dari 200 itu dia pakai 180 tenaga kuda kalau lagi jalan. Tapi kalau lagi saya matiin, gak dipakai, off, tinggal satu aja untuk standby. Yang lampu kedap kedip doang, satu doang. Nah, kan ada nganggurnya nih, masa nganggurnya itu sayang Pak, gak digunakan. Nah, disatukan dalam satu server yang sama, diperhitungkan aplikasi yang satu itu hanya aktif, hanya memerlukan nggak banyak seperti yang ada server yang ditaruh. Misalkan dari 100 dia cuma pakai ini cuma 2, berarti yang 98 diapain dong? 98 itu kapasitasnya bisa di-sharing buat server yang lain. Tuh. Ini dari 200 waktu lagi mati cuma dipakai 1, 199-nya bisa dipakai buat server yang lain. Nah, total kalau dikumpulin dalam satu server, totalnya bukan berarti 100 tambah 200 Pak. Mungkin 200 aja udah cukup untuk bisa running 2 fungsi ini. Ngerti ya kira-kira? Artinya apa? Tadinya server license-nya di sini 100, di sini 200, sekarang cuma tinggal 200 sudah bisa mensupport 2 service yang berbeda. Karena perhitungannya itu tidak selalu aktif gitu aplikasinya dalam setiap yang bersamaan, waktu yang bersamaan. Nah, itu konsep dasar virtualisasi yang menghemat license. Ngerti ya? Kira-kira teman-teman ngerti ya? Nah, udah mulai banyak yang nangguh, berarti udah cukup ngerti lah. Kalau secara umum desainnya saya punya sebenarnya slide-nya, tapi akan setengah jam lagi Pak. Ya, mohon maaf ya, terima kasih buat teman-teman.